Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin, amin rabbil alamin. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, teman-teman dan rekan semuanya, yang mana pada kesempatan ini dapat mendengarkan sebentar penjelasan saya atau presentasi saya, yang mana ada tugas kewirausahaan, yaitu proposal business plan. Saya mengambil judul bisnis plannya yaitu depot air minum isi ulang RO. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tagar. Saya dari kelas 5-6 Manajemen Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi. Oke, latar belakang tentang pengambilan bisnis plan ini yaitu saya melihat kesempatan bisnis daerah saya sendiri, yaitu daerah Sungai Paning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yang mana di sini kekurangan akan air bersih. Nah, saya menggunakan depot air minum isi ulang ini dengan mesin RO, reverse osmosis, yaitu bisa dimanfaatkan dengan air ledeng, air pump, air mana bisa pakai air laut, air sumur bor, sehingga mempermudahkan saya untuk mencari air baku. Karena kalau seandainya kita menggunakan isi ulang air minum, kita harus membeli sekitar daerah Dumai, itu sangat mahal per tangkinya, yaitu 5.000 liter. Itu sekarang hampir 700 atau 800 ribu per 5.000 liter, sehingga biaya pembeliannya sangat tinggi. Nah, jadi saya berpikir bahwa lebih mending saya berinvestasi yang lebih sedikit mahal dengan mesin osmosis, cuman sedikit lebih mudah dalam mengakses sumber airnya, karena bisa dimanfaatkan dengan air apa aja gitu. Tapi asalkan air tersebut air bakunya lebih bagus, bisa penyaringan, sehingga air osmosis ini lebih mudah untuk diproses. Dan saya juga melihat di daerah saya sendiri, yang mana peluang usaha ini saya kira sangat besar, karena beberapa pembisnis itu belum sebanyak yang ada seperti di Kota Pekanbaru, sehingga saya rasa saya punya kesempatan untuk membuka usaha depot air minum ini. Baik, kemudian tujuan yang akan saya capai adalah membuka usaha isi ulang air minum ini, yaitu sebagai penghasilan untuk keluarga sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian dapat menambah pengalaman serta ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga, ingin membuat konsumen puas terhadap kualitas air dan kualitas pelayanan. Kemudian yang keempat, akan membuka peluang kerja bagi remaja yang menganggur dalam mengantar air gitu ya. Kemudian visi dan misi usaha isi ulang air minum ini mempunyai visi sebagai berikut, yaitu menciptakan peluang usaha di desa yang saya tinggal. Kemudian menciptakan kualitas air yang bagus, karena RO ini airnya sangat tidak mengandung apa-apa, jadi airnya lebih murni gitu, sehingga baik untuk dikonsumsi terus menerus. Kemudian menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak remaja yang bisa mengantar air gitu ya. Kemudian misinya yaitu membuat desa berkembang, kemudian konsumen tidak jauh untuk mencari kebutuhan air minum. Kemudian yang ketiga, dapat membantu perekonomian bagi yang menganggur gitu ya. Nah, dalam menyikapi usaha bisnis plan ini, tentu otomatis yang harus kita kaji itu yaitu resiko yang akan kita hadapi. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi ke depannya, menjadi hal penting dan tips
serta analisa modal dan potensi keuntungan usaha depot air minum isi ulang. Kali ini beberapa hal yang akan saya bahas, kendalanya kerap dihadapi dalam usaha air minum ini yang saya pelajari beberapa teman-teman yang punya usaha gitu ya. Kemudian pertama sekali adalah kompetitor usaha yang semakin menjamur. Kemudian saya ini hampir di setiap daerah selalu ada yang menjalankan jenis usaha ini, sehingga kita harus siap menghadapi persaingan yang makin ketat. Kemudian penurunan kualitas pelayanan seiring dengan semakin berkembangnya usaha bisa membuat pelanggan kecewa dan akhirnya beralih ke tempat lain yang telah yang sedikit memuaskan bagi mereka. Kemudian susahnya mencari pekerja yang telaten, yang betul-betul disiplin gitu ya. Kemudian biaya maintenance RO memang sedikit lebih besar dari isi ulang biasa. Kemudian jika PLN mati total, karena dalam keadaan normal juga PLN sering mati, ini yang kendalanya sehingga air tidak terproduksi. Kemudian saat musim hujan tiba, maka air isi ulang tersebut agak sedikit lebih berkurang permintaannya, karena kebutuhan air pun bisa dipenuhi dengan air hujan gitu ya. Bagi pelanggan-pelanggan yang udah terbiasa sebelumnya, daerah ini kan penampung air hujan juga gitu. Nah, saat musim kemarau malah kewalahan dalam membagikan air ke pelanggan, karena setiap permintaan pelanggan itu melebihi, boleh dikatakan lebih dari 100% dari biasanya. Jadi kebutuhan air pada saat musim kemarau itu sangat banyak gitu ya, sehingga kita tidak tercover dengan produksi air yang telah kita adakan seperti biasanya gitu. Nah, kemudian gambaran umum usaha. Gambaran umum usaha ini dirasa sendiri di Sungai Paning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yaitu depot air minum RO, alamat Sungai Paning, kemudian usaha pribadi. Nah, ringkasan usaha. Nah, jadi ringkasan usaha ini saya sedikit menjelaskan atau memaparkan seperti apa sih RO itu atau resource osmosis itu. Nah, pada umumnya sumber air ini sumber air bakunya lebih susah didapat, maka RO ini bisa dimanfaatkan untuk sumber airnya atau sumber air bakunya dari air alam, air sungai, air sumur bor gitu ya, air PDAM, yang mana semua kadar besinya atau kadar kaporitnya itu tinggi, sehingga menggunakan mesin RO ini, osmosis ini bisa menetralkan atau menyaring semua kadar-kadar yang saya sebutkan tadi, sehingga keluarnya atau menghasilkan produksi air yang sangat bagus. Karena RO ini pembuangannya itu limbahnya menjadi 4 liter dan 1 liter bisa diambil untuk di air minum. Di dalam 5 liter itu atau 4 liter itu cuma 1 liter yang bisa dimanfaatkan untuk air minum, dan selebihnya 4 atau 3 liter itu terbuang sebagai limbah, sehingga airnya itu sangat jernih dan bisa dibuktikan dengan hasil lab yang pernah teman-teman atau kawan-kawan yang pernah mengalami atau melanjutkan usaha ini, hasilnya bagus. Kemudian RO ini juga bisa dikembangkan di rumah sakit besar, di kapal pesiar gitu ya, kadang sampai di NASA itu. Nah, mereka mengolah air di salah satu rumah sakit besar atau di kapal pesiar, jadi mengambil air laut dijadikan sumber air minum gitu ya. Nah, tahap-tahap untuk membuka depot air minum ini ialah persiapan yang awal yang harus saya siapkan, yaitu mengingat usaha ini merupakan salah satu jenis usaha jangka panjang. Sebelum memulai, dapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan baik agar bisnis bisa berjalan dengan lancar.
dan tidak menemui kendala yang berarti ke depannya seperti yang disebutkan berikut ini. Pertama, persiapan renovasi gedung tempat usaha untuk mendukung usaha ini. Kemudian pembelian mesin RO, proses osmosis yang memproses air tanah atau sumur bor. Kemudian siapkan motor atau kendaraan lain, sarana antar jemput atau sarana antar jemput untuk konsumen. Kemudian pilihlah lokasi yang strategis, yaitu di tepi jalan, itu yang mudah diakses dan sering dilihat oleh para konsumen atau para pengguna jalan. Kemudian siapkan promosi yang sederhana terlebih dahulu untuk pada saat pembukaan awal, beli 2 gratis 1 gitu ya, atau bisa kita buat beli 5 gratis 1 untuk promosi di awal-awal saja sebagai pengenalan. Nah, kemudian kuasai medan area serta konsumen yang memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, kalau tempat tinggal kita sendiri tentu otomatis kita lebih mengenali orang-orang atau konsumen-konsumen yang akan menggunakan atau konsumsi air ini, sehingga lebih merasa lebih ini ya, merasa kekeluargaan. Nah, memulai usaha depot air minum ini, persiapan awal telah saya selesaikan, misal kata gitu. Nah, harus memperhatikan beberapa hal atau 2 hal yang berikut ini agar bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan terus berkembang. Pertama, menjaga hubungan baik kepada pemasok perusahaan peralatan air depot air minum ini. Jika ada kerusakan depot, maka perusahaan tersebut segera datang untuk memperbaikinya dengan menjadi pelanggan setia. Saya bisa mendapatkan diskon atau tambahan bahkan potongan harga khusus tentunya untuk memangkas biaya produksi. Jadi dengan menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan depot air minum ini. Nah, kemudian tepat waktu untuk mengantarkan tempat waktu untuk mengantarkan pesanan, mungkin hal sepele namun bisa berdampak besar gitu. Dengan menjaga ketepatan waktu, kita telah memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mereka pada usaha kita. Nah, untuk gambaran pemasarannya, ini pemasaran atau promosi menjadi hal wajib yang harus dilakukan. Jadi step-step pemasarannya yang saya ambil adalah pertama, membuat brosur atau pamflet yang menarik dan inovatif, lalu sebarkan ke banyak orang atau stand di tempat-tempat yang mudah dilihat. Selain itu juga bisa memanfaatkan fasilitas online seperti Facebook, Instagram atau media sosial lainnya, yang mana pertemanan kita atau followernya adalah rekan-rekan, sehingga rekan-rekan juga bisa menyampaikan kepada rekannya lagi atau saudaranya untuk bisa membantu pemasaran yang saya jalani atau saya akan jalani. Kemudian sediakan fasilitas tambahan seperti layanan antar jemput yang memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian tes lab air minum setiap per 3 bulan atau per 6 bulan sekali dari dinas terkait, yaitu dipublikasikan ke pelanggan agar pelanggan lebih percaya akan kualitas air minum kita. Kemudian strategi segmentasi pasarnya, sasaran utama dari segmen usaha ini adalah semua kalangan masyarakat setempat, baik kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut mereka mampu untuk membeli air yang kami tawarkan, karena harganya pun lebih relatif terjangkau, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kemudian strategi penetapan harga yang akan saya berikan akan disesuaikan dengan situasi dan keadaan lokasi di tempat saya, dan saya tidak bisa merendahkan dari pasaran-pasaran yang ada di sini dan juga tidak bisa meninggikan dari pasaran di sini. Jadi meletakkan harga itu adalah 5.000 per galon untuk lokasi yang dekat. Jika lokasi yang jauh
meletakkan harga 6.000, itu dikenakan kendaraan atau menggunakan jasa antar gitu ya. Harga untuk antar ke rumah konsumen 6.000 tadi, maaf. Kemudian dan memberi diskon kepada pelanggan yang membeli banyak, misalkan kata dalam acara akikahan, pernikahan, atau acara kita yang mana mereka memesan sampai 20 galon, 30 galon, maka kita berikan diskon gitu ya, dalam 10 galon tersebut kita gratiskan satu gitu. Nah, proses distribusi yang dilakukan untuk usaha ini adalah menggantar langsung air minum isi ulang tersebut ke dalam rumah konsumen. Karena konsumen ini kadang-kadang kita manjakan, kita antar, kalau seandainya mereka minta angkat ke dispenser malah kita angkat sampai ke dispensernya gitu ya. Kemudian strategi promosi, pada saat awal buka usaha ini akan memberikan promo berupa kita bisa nekat gitu, karena usaha ini adalah RO dengan sumber air yang mudah kita cari. Dalam waktu seminggu kita bisa nekat beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu, itu dalam waktu 1 minggu saja untuk menarik pelanggan, sehingga mereka bisa merasakan airnya seperti apa, kualitasnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kemudian perhitungan biaya membuka usaha depot air minum ini, yaitu perhitungan modal dan keuntungan terhadap usaha yang akan dijalani. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengantisipasi jika terjadi kerugian. Pertama, modal awal ini renovasi gedung, kita anggap saja 5 juta, mesin RO dan media filter komplit kita anggap saja 50 juta, galon kosong 100 sebagai tambahan yaitu 3 juta, kemudian sepeda motor second itu 3 juta, kemudian gerobak tarik yang bagus, bentuknya kelihatan bagus, itu kita tempah ke tukang las, itu yaitu 1.500.000, jadi jumlahnya 62.500.000. Nah, dalam melakukan analisa modal, potensi keuntungan usaha depot air minum isi ulang, perlu diingat bahwa semua peralatan yang dipersiapkan di masa awal memulai usaha dapat mengalami penurunan setiap 4 tahun sekalinya atau 5 tahun sekalinya. Kita buat adalah 4 tahun sekali. Nah, memiliki nilai residu sebesar 10 juta jika menggunakan sistem penyusutan dengan garis lurus. Biaya penyusutan per tahunnya bisa dihitung dengan formula berikut ini. Biaya penyusutan. Baik, saya revisi sedikit tentang harga tadi, yang mana harga penjualan itu diantar ke alamat atau ke rumah pelanggan itu adalah Rp7.000, dan jika pelanggan mengambil sendiri di depot air minum yaitu Rp6.000, itu jasa pengantar, selisihnya Rp1.000. Baik, kita beralih ke perhitungan biaya membuka usaha depot air minum isi ulang RO ini. Perhitungan modal keuntungan terhadap usaha yang akan dijalani yang dilakukan sebagai berikut, yaitu renovasi gedung sebesar 5 juta, mesin RO, media filter dan komplit isinya itu 50 juta, galon kosong 100 tambahan yaitu 3 juta, kemudian sepeda motor second itu 3 juta, kemudian gerobak tarik yang menarik yang kita tambah ke tukang las itu 1.500.000, dan jumlah awal semuanya 62.500.000. Nah, yang mana dalam melakukan usaha modal dan potensi keuntungan usaha depot air minum isi ulang, dan perlu diingat bahwa peralatan yang disiapkan di masa awal mulai usaha depot ini dapat mengalami penurunan setiap 4 tahunnya dan memiliki nilai residu sebesar 10 juta. Nilai residunya adalah kita anggap 10 juta karena ada penggantian beberapa peralatan seperti filter air, media filter air itu seperti isinya silika, karbon, itu perlu diganti ya. Dan ini adalah nilai residunya 10 juta. Nah, biaya penyusutannya itu dari 62 juta kita 10 juta itu 52 juta, dan residunya itu kita bagi 4 dalam 4 tahun yaitu sebesar 2.500.000. Kemudian 2.500.000 kita bagi per tahun per
jatuhnya per bulan itu menjadi 208.333. Nah, perlengkapan bisa lain biaya peralatan, juga harus diperhitungkan biaya perlengkapan yang harus dikeluarkan untuk usaha depot air minum ini adalah papan nama 200.000, kemudian tutup galon dan tisu itu 1 juta, filter 0,1 mikron ini untuk air udah di filter oleh membran, perlu juga kita filter lagi dengan filter kecil itu yang 0,1 mikron. Itu sebesar 500.000 per bulannya. Kemudian jumlah semuanya dalam per bulan itu adalah 1.700.000. Ini biaya perlengkapan. Nah, kemudian potensi keuntungan usaha air minum, rata-rata air galon laku dijual kita anggap saja adalah per hari itu 55 galon. Kita tidak mau mencapai 100 galon, tidak, tapi kita ambil yang setengahnya aja. Misal kata kita anggap 55 galon lah dalam satu harinya, itu dengan harga 7.000 per galon, dan rumusnya 7.000 kali 55 kali 30 hari yaitu 11.550.000. Nah, biaya lainnya yang bisa dikurangi dengan biaya penghasilan tadi yaitu listriknya 750.000, gaji karyawan 2 juta, biaya penggantian membran 3 unit per 2 tahun yang dibagi per bulannya itu 312.500.000. Ini nih biaya penggantian membran 3 unit per 2 tahun, maksudnya itu dibagi per bulannya adalah 312.500, dan penggantian isi media filter per 2 tahun kita bagi 2 tahun itu per bulannya adalah 166.600. Jadi jumlahnya biaya layanan itu adalah 3.229.100 rupiah. Nah, berdasarkan pendapatan dan biaya yang perlu dikeluarkan setiap bulannya, maka dapat diketahui bahwa besaran perhitungan yang diperoleh setiap bulannya adalah sebagai berikut. Keuntungan bersih, pendapatan per bulan adalah 11.550.000, biaya penyusutan 208.333, biaya perlengkapan per bulan 1.700.000, biaya lain-lain per bulan itu 3.229.100 rupiah. Kemudian jumlah semuanya 6.412.567. Jadi rumus pendapatan dikurang biaya lainnya yaitu penghasilan bersih 6.411.567 rupiah. 6.412.567 rupiah. Inilah kira-kira kisaran keuntungan yang akan kita ambil. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.